Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pre-intra-post anestesi pada sistem pulmonal, terutama CA paru atau kanker paru. Kelompok 1 yang beranggotakan 1, Muhammad Adnan Syuhuri, 2 Muhammad Ilham Bintang Putra, 3 Nabila Ulfa Judita, 4 Nurhayun Muslimin, 5 Okto Heliana HR. Sebelumnya di sini dijelaskan tentang kanker paru. Merupakan tumor. Jadi sebelumnya tumor itu dibedakan menjadi dua, ada tumor ganas dan tumor jinak. Kalau sudah memasuki yang namanya kanker, itu sudah termasuk golongan tumor ganas. Jadi kalau belum memasuki kanker, masih jinak dan bisa diatasi. Di sini kanker paru merupakan tumor ganas yang tumbuh dengan cara yang tidak terkontrol di salah satu atau kedua paru-paru. Kanker paru sama dengan kanker seperti umumnya di mana penyebab pasti dari kanker belum diketahui. Nama ada beberapa faktor yang dicurigai sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru. Terutama faktor ini ada inhalasi zat karsinogen seperti rokok, polusi udara, dan zat hasil industri tertentu seperti asbes dan arsen. Nah, jadi kenapa rokok itu bisa menyebabkan kanker paru? Ya karena asap karbon dioksida itu lebih gede ketimbang oksigennya itu lebih kecil dan sangat berbahaya kalau menyerap karbon rokok tersebut. Inhalasi zat karsinogen yang paling banyak pada kanker paru adalah karena kebiasaan merokok, di mana di dalam rokok terkandung tar juga termasuk hidrokarbon aromatik polisidik. Ada pre-intra-post anestesi. Yang pertama, tindakan pre-anestesi tersebut merupakan langkah lanjut dari hasil evaluasi pre-operasi khusus anestesi untuk mempersiapkan kondisi pasien, baik psikis maupun fisik, agar pasien siap dan optimal untuk menjalani prosedur anestesi dan diagnostik atau pembedahan yang akan direncanakan menurut Mangku 2010. Intra-anestesi, preoperatif, monitoring nada vital dilakukan tiap 3 atau 5 menit meliputi SAT, O2, EKG, NIBP, ET, CO2, suhu tubuh. Post anestesi sudah operasi perlu diperhatikan adanya bronkospasme, obstruksi saluran napas, dan pemakaian obat-obat penghilang rasa nyeri. Golongan antiinflamasi non-steroid harus berhati-hati karena dapat menimbulkan bronkospasme yang berat. Pemulihan dan pemeliharaan ventilasi pertukaran gas dengan rehabilitasi pernapasan awal merupakan tindakan pencegahan komplikasi paru lebih lanjut dan memungkinkan untuk dipulangkan lebih awal. Tanda dan gejalanya, ada beberapa gejala awal yang timbul pada penderitanya. Yang pertama, batuk terus-menerus, terus disertai dahak atau darah, suara serak, tubuh lemas, nyeri dada, mengi, atau pernapasan itu berbunyi. Seiring berjalannya waktu, kanker tersebut menyebar ke jaringan atau organ tubuh di sekitar, seperti kelenjar getah, bening, tulang otak, atau hati. Kanker yang telah menyebar dapat memunculkan gejala tambahan yaitu seperti berat badan turun drastis yang tadinya ideal, terus berat badannya turun, ada sesak napas, sakit kepala, nyeri tulang dan sendi, mata dan kulit menguning, pembengkakan kelenjar getah, bening di leher, nyeri punggung, penurunan daya ingat, mati rasa di lengan atau kaki. Penata laksanaan kanker paru disesuaikan dengan jenis dan terdiri dari pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi target supaya bisa ditargetkannya penata laksanaannya CA paru. Nah, mencegah dan merawat CA paru, jangan merokok, berhenti merokok dan hindari asap rokok. Upaya ini adalah cara utama untuk mencegah kanker paru-paru. Nah, di sini juga dijelaskan kenapa
rokok sangat berbahaya. Terus juga sangat berpengaruh pada paru-paru dan bisa menyebabkan kanker. Karena rokok itu pada umumnya itu zat yang berbahaya. Banyak nikotin, ada tarnya juga, dan di dalamnya mengandung zat-zat narkotika. Lakukan pemeriksaan medis secara rutin terutama bila Anda merokok atau bekerja di lingkungan yang tinggi paparan bahan kimia. Gunakan alat pelindung diri di tempat kerja yang banyak paparan bahan kimia berbahaya. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen, terutama jika Anda merokok. Lakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit tiap harinya. Kenapa dilakukan olahraga? Karena pada dasarnya jantung kita itu membutuhkan detak yang normal. Jadi dimana kalau kehidupan kita itu tidak pernah melakukan olahraga, jantung kita bisa melemah dan terjadinya kanker. Penumpukan dahak di paru-paru. Diambil dari jurnal judul pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap nilai kecemasan pada pasien paru. Kata kuncinya kemoterapi, kecemasan, dan PMR. Penulis Budi Rustandir Arif Pitono 2 Muhammad Nur Hamad. Nah, di sini juga ada latar belakang kemoterapi merupakan salah satu terapi pilihan untuk pasien kanker. Terapi memiliki banyak efek samping. Efek sampingnya itu kecemasan ya, ada agresif, depresi, kelainan gugup, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah sehingga proses pemberian kemoterapi tidak bisa dilakukan. Disimpulkannya juga kecemasan pada pasien kanker menjalani kemoterapi. Tujuan penelitian ini otot progresif terhadap nilai kecemasan pasien kanker berdasarkan juga pengaruh progresif kecemasan klien. Berlangsung beberapa responden berdapat relaksasi otot progresif ini membuat otot dan ekstremitas mereka relaks dan tidak menjadi kaku karena yang mereka lakukan saat menunggu untuk menjalani kemoterapi hanya berada pada posisi tidur dan duduk di atas tempat tidur. Metodologinya juga ada pendekatan pre dan post ya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Praptini KK 2013 menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebelum dan sesudah. Relaksasi otot progresif dilakukan di rumah singgah Denpasar. Kelebihannya mengurangi kecemasan berdasarkan kelaksanaan di rumah sakit. Penelitian akan langsung diterapkan. Jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana. Kelemahan tidak adanya kasus contohnya. Manfaat memberikan sumber referensi bagi peneliti. Saran, oleh karena itu diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap penurunan kecemasan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan penelitian panjang frekuensi latihan relaksasi otot progresif yang lebih sering. Terima kasih. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.